Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Bersama saya saat ini ada sesepuh yang sangat kami hormati, sesepuhnya para sesepuh di FKPPAI, di mana beliau ini punya satu bidang spesialis yang luar biasa. Sebetulnya beliau agak berat untuk diwawancara, tapi berkenan ternyata hari ini. Dan alhamdulillah bersyukur beliau akan nanti dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan. Beliau berkenan untuk menceritakan pengalaman hidupnya dari mulai kecil hingga sampai saat ini untuk kita dapat ambil hikmahnya. Pemirsa, biar saya fokus ini lebih jelasnya, Kanjeng Pangeran Haryo, Mas ya. Kanjeng Pangeran Haryo Worsonagoro, ya. Bisa ke layar Mas, sudah jelas ya. Ya. Di FKPPAI nama beliau sudah tidak asing lagi. Bahkan dulu kami kalau kesusahan minta tolong doakan ngambil berkah dari beliau. Yang luar biasanya apapun yang kami minta tolong itu mustajab doa beliau ini dulu ya. Jadi langsung seketika dikabulkan doanya. Tapi spesialis beliau tidak hanya di situ, nanti mungkin beliau akan menceritakan sendiri Mas ya. Jadi bisa tolong diceritakan, saya manggilnya Mas, harusnya kita manggilnya Kanjeng ya. Karena saya kenal beliau udah puluhan tahun. Kanjeng Harto, bisa diceritakan sewaktu kecil dulu, maaf, sejak kapan Kanjeng Harto mengetahui ada kemampuan kelebihan di dalam diri? Kalau menurut saya sendiri sebetulnya nggak tahu. Saya mau masih kecil itu memang saya anaknya nakal ya, nakal. Gitu. Pokoknya sering ya nggak masuk akal yang manusia lah. Kita kasarnya dilarang malah saya kerjakan. Kerjakan. Jadi saya dari kecil seneng namanya kita menjalankan spiritual, terutama kita jarah-jarah kemana, ke makam kemana, jalan lagi kita diajak ke tempat sesepuh itu, saya selalu mau dan saya pengen tahu apa di sebenarnya. Tapi sesepuh itu asal saya tanya, katanya saya sendiri udah punya, saya nggak berani gitu. Saya itu udah punya, mau di dirimu sendiri, saya malah mau minta tolong situ loh. Kok jadi begini ya bang? Buktikan aja. Saya nggak berani nasihatin situ lebih tua daripada saya, dia bilang gitu. Tapi saya itu percaya kok. Tapi tiap apa yang orang minta tolong saya didoain itu selalu dikabulkan, diberi gitu loh, diberi hidayah. Dan saya sendiri bingung, tapi kata sesepuh tadi bilang nggak, kamu nggak usah bingung, semua itu mengada di dirimu. Sampai saya bilang, saya nggak punya apa-apa, saya bilang. Mungkin atas dasar itu jadi Kanjeng Harto mendapatkan gelar kebangsawanan dari Iya, di samping itu memang saya juga masih ada terah juga. ada terah? Bisa diceritakan terahnya? Enggak, saya sendiri tadi kan nggak tahu kok saya dikasih gelar. Iya. Terus saya tanya sama saudara kita karena eyangmu sendiri itu bukan orang biasa. Iya. Kamu tuh cucunya buyutmu Kanjeng Pangeran Martoloyo itu loh, itu masih buyutmu sendiri. Oh gitu. Iya. Pantesan kok saya tertarik sekali lah. Tiap ada ini Sinwon tetap nyari saya, ya, nyari saya. Terus saya ini Pak D, kalau ya saya namanya. Beliau seorang raja, saya baik orangnya. Saya menghormati sama kita, saya selalu menemenin dia. Tiap dia ada di Jakarta, saya temenin. Terus dia minta air, ya tak kasih airnya. Sampai namanya presiden kita dulu Gus Dur pun juga minta sama saya, tak kasih. Saya pun kan nggak ngerti bahwa saya punya kemampuan. Terus tak sah. Loh, kok terus menerus? Lama-lama kan kita kerja di tempat kerjaan pun. Loh tadi nggak percaya, tapi lama-lama kok orang tuh tahu semua. Kerja pun saya boleh dibilang ya, dipercaya di kantor itu. Sampai
boleh dibilang sampai dikasih tempat orang untuk konsultasi sama saya. Iya, Iya, itu iya. semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai manusia biasa, saya nggak punya belajar dengan siapapun, nggak pernah. Saya ini dan itu nggak pernah. Guru saya satu-satu Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang di atas, kepaduan saya cuma di atas. Saya selalu mohon petunjuk dari Iya, yang di atas. yang di atas. Gini Mas, kalau begitu siapa orang yang mempengaruhi Mas waktu dari kecil dulu sehingga Mas Harto ini menjadi menjadi seperti yang sekarang gitu? Nggak ada yang mempengaruhi dari Nggak ada. diri sendiri aja. Oh, apa dari keluarga mungkin? Nggak ada. Memang kalau Iya. ayahnya ibu saya itu seorang kiai. Oh, ada keturunan. Iya, memang orang hebat. Oh. Aku itu Iya, iya. memang ya namanya zaman dulu Kiai Syarif Muhammad itu di Jawa Timur udah nggak asing lagi. Beliau kata apa? Iya. Kata ibu saya, katanya Iya. dia itu dampingi saya. Saya nggak tahu didampingi enggak, tapi tiap kita ke tempat orang pintar tuh pasti mengatakan Iya. saya nggak berani ngasih. Saya malah mau minta tolong sama saya. Pokoknya selalu lama ya saya dari mulut ke mulut, semua yang tak kerjakan itu semua terbukti. Jadi Mas ini kita harus agak hati-hati karena kontennya umum. Jadi yang ingin saya tanya di sini, nanti kita nggak usah nyebut nama Mas ya. Nah, Awal mula Mas Harto banyak membantu orang-orang dari kalangan militer itu dari tahun berapa Mas? udah lama. Ya, kira-kira tahun berapa Mas? Ya kira-kira ya mau tahun 75 udah. Juli Mas sudah Mas ya. Dan itu rata-rata jadi semua Mas ya. Ya jadilah. Jadi tapi nggak usah kita sebut nama Mas ya. Nggak usah. Iya. Nah, itu rata-rata jenderal itu dulu Mas ya. Ya rata-rata ya orang yang tak pegang itu Iya. semua jadilah. Jadi semua. Jadi dan Lares itu semua jadi dan orang itu masih ngakuin lah. Karena saya dibilang dukun, saya bukan dukun, sorry loh. Iya. Saya bukan dukun. Iya, iya. Saya bukan paranormal, saya bukan dukun. Iya, iya. Saya saya kerja di kantoran, saya juga kerja. Iya, jadi salah satu cirinya Kanjeng Harto untuk dalam menolong orang itu cuma segelas air putih Ya Mas. saya cuma kasih dapatnya dapat air putih. Air putih. Iya. Belakangan pakai tasbih Mas ya. Iya. Ah, Tasbih iya, itu iya. kedua kali setelah saya kurang yakin, Iya. saya pakai tasbih. Oh. Tak buktikan semua tuh kejadiannya sama, Iya, bisa. iya. Itu cuma buat alat aja. Iya. Jadi selesai hanya dengan air putih saja, Iya. Mas, ya? Nggak ribet Mas ya. Ya nggak ribet. Nah, iya, itu luar biasa sekali. Jadi ini apa namanya? Sering akibat itu sebelum pandemi Kanjeng Harto kan sering keliling ya Iya, kemana-mana. itu mana di sampai ke luar negeri lah di mana-mana. Oh, luar negerinya mana Mas? Saya keluar negeri yang pernah saya alamin Hmm. Kairo, Dubai, Sampai Kairo Mas? ya Kairo, Ah. Dubai, Hmm. terus Turki, Turki. ya, Iya, iya. terus Madinah Mekah pastilah. Mekah Madinah ya. Iya. Itu ngobatin juga ya di sana. Ya di pokoknya Mekah? Iya. Papa saya orang tak tolong Iya, iya. berhasil gitu ya. Iya, iya. Saya cuma mintanya kesini diturutin orang itu. Oh. Terus saya pernah tahun 2000 itu saya berangkat, Iya. saya nolong orang juga berhasil Iya. berangkat itu dari Jordan ke Israel ke Palestina. Nah. Saya Mekah Madinah pasti. Iya. Nah, belum lama lagi ke Guangzhou, Guangzhou. ya ke Guangzhou, ke Shenzhen, Ah. ke Hong Kong, berangkat. Terus Iya, iya, iya. berangkat lagi, Iya, iya. berikutnya saya terakhir itu dari Beijing, Beijing. terus saya ke tembok Cina, ke Ah. keliling lah, kayak namanya satu persatu. Saya Iya. jarah juga situ, banyak ternyata Iya. tempat-tempat Iya, iya. yang aneh tuh banyak situ. Saya pergi sama orang Cina juga ke sana. Oh, pengusaha. Pengusaha lah, kita tidak perlu tak sebut Iya, namanya lah. iya. Saya kalau pergi Iya. semua saya nggak tahu apa sebab biar semua dia yang ngurus. Oh, iya, iya, iya. Yang penting posisi satu, Iya. kita harus yakin semua itu bisa terjadi atas kehendak yang kuasa. Atas kehendak yang kuasa. Jadi kita tidak ada yang bilang, oh itu saya, ini tidak Iya, ada. iya, iya, iya. Orang yang berani, yang mujarab itu ya setelah semua tuh ya dari kehendak.
Jadi kita kalau minta tolong, mau orang minta tolong saya cuma air putih, saya lihat, Iya. saya modalnya tasbih, Iya. udah saya kasihkan minum, selesai. Dimana pada waktu dulu beliau kan ada berkantor di daerah Cilandak, cuma kita nggak sebut di sebelah Iya. mana ya. Iya. Jadi beliau pernah mengundang saya, yang saya terkejut begitu sampai di sana di kantornya Mas Arto, itu sudah ada pas pampres, ada beberapa orang pas pampres. Nah ini urusannya apa, ini kita nggak boleh buka ya, tapi urusannya itu ada kaitan dengan kepala negara. Nah disinilah kemudian membuktikan bahwasanya kualitas dari Kanjeng Harto waktu itu sampai tingkat presidenan. Artinya presiden saja ada memerlukan bantuan dari Kanjeng Harto. Nah di sini Mas Harto ini tidak ada ceritanya sih, paling tinggi paling jenderal gitu ya. Bahkan di kalangan paranormal sendiri ya kami lah waktu itu, kalau kesusahan pasti minta tolong ngambil berkah dari air putih yang didoakan beliau. Dan masalah itu kalau perlunya hari itu juga selesai. Contohnya biasanya waktu zaman dulu kami kesusahan uang ya, kalau kami yang paranormal tidak pakai tarif, sama seperti Kanjeng juga nggak pernah pakai tarif sedikit pun. Kanjeng minta doanya, ini lagi bokeh gitu contoh ya. Tapi memang iya sih yang terjadi. Dan kemudian sama Kanjeng Harto, mana airnya? Kita beli sebotol aqua, didoakan. Kemudian hari itu juga langsung ada yang dapat arisan, ada yang dapat orang dari mana, itu minta berkah doanya beliau ya, luar biasa ya. Jadi kami dulu aman kalau ada beliau gitu, senang gitu ya. Ini kemudian di kantor beliau di Cilandak itulah banyak orang-orang penting, nggak hanya pengusaha, juga pejabat negara. Sehingga kemudian kami bertanya-tanya, Kanjeng Harto ini siapa sih sebenarnya? Kerja apa sih sebenarnya? Kok yang datang orang-orang yang hebat luar biasa? Ini masukkan sebagai saksi buat tentang Kanjeng Harto kan, nggak mungkin beliau menceritakan yang sampai sedetail itu. Tapi di sini saya mohon izin pada Kanjeng ya, saya ceritakan di sini, sebelumnya juga sudah mohon izin. Jadi Kanjeng ini selanjutnya mohon masukan buat kami yang masih muda-muda, atau mungkin nanti yang para generasi muda yang punya kelebihan ya. Kanjeng juga dulu pernah muda ya. Iya. Mohon nasihatnya, kira-kira apa begitu nasihat Kanjeng buat kami yang muda-muda dan buat para pemula yang masuk jadi anggota baru FKPPAI, yang mulai aktif di FKPPAI. Silakan Kanjeng. Yang jelas kalau kita itu jadi orang, kita pakai ilmu padi Ya. jadi kita daripada kita dengak gitu, lebih baik kita menundukkan kepala. Ya. Itu malah banyak isi. Tapi kalau kita belum sudah bisa apa, ini saya bisa, itu saya bisa, belum tentu manusia. Ya. Lebih baik kita bilangnya insya Allah itu semua kehendak. Kalau memang semua dikehendaki, masa iya? Dan jangan istilahnya orang tuh belum udah dipatok tarif gini-gini, tapi kenyataannya tidak ada hasilnya. Ya. Kita tidak pernah minta, saya tidak pernah, kalau saya dikasih saya ambil, nggak dikasih tidak apa-apa, sifat kita nolong. Ya. Tapi kalau namanya rezeki nggak akan kemana lah, orang kan pengen lihat bukti semuanya. Ya. Tapi alhamdulillah sampai detik sekarang, sampai seumur udah 70 tahun gini, udah sepuh gini, Ya. saya sahabat tidak pernah sepi, di mana aja semua saya datengin. Padahal kalau kita pikir kapan kita duduk di rumah aja udah banyak, saya masih mau datengin teman-teman, ngasih spirit sama teman-teman itu. Ya. Jangan kecil hati, yang penting kuncinya satu, kita jangan bohongin. Ya. Jangan bohongin. Ya katakan ya, kalau enggak katakan enggak. Kan sanggup kata sanggup, kalau enggak usah. Ya. Kan daripada bikin kecewa. Ya. Itulah kuncinya, cuma itu. Ya. Dan enggak ada lain. Yang satu, lebih baik kita rendah hati. Ya. Pesan itu cuma rendah hati. Jangan kita merasa tinggi hati. Ya. Kalau kita tinggi hati, kita biasanya suka jatuh. Ya. Tapi kalau kita rendah hati, mesti orang susah akan ditebak. Ya. Biar kita orang lain yang cerita, jangan kita yang cerita, biar orang lain aja yang cerita.
yang udah, makanya saya jalan gini udah 40 tahun lebih. 40 tahun. 40 tahun kasarannya. Ya. Dari muda sampai saya udah kakek-kakek, cucunya udah banyak, dari bujangan, bayangin. Ya kita cari saudara kan, mungkin pantar-pantar saya udah bodoh nggak ada lah, udah bodoh pulang lah. Iya, iya. Karena kita baik, banyak yang doain lah. Mudah-mudahan Kanjeng dikasih sehat, dikasih berkah barokah. Saya juga doain adik-adik kita, anak-anak kita, saya doain biar dia juga berkah barokah, biar diparingi rezekinya lah. Kalau orang baik kan dimana didoain. Itu pesan dari kita. Kita kan tinggal berbuat baik lah, berbuat baik aja. Itu aja Mas ya? Iya, cuma itu aja. Ya. Baiklah. Terima kasih pada Kanjeng Pangeran Suharto Praksana-Goro atas masukannya buat kami semua, dan kedatangan beliau juga tiada disangka berhubung beliau ada di tempat saya, kemudian saya mohon izin untuk wawancara ini. Insya Allah ada manfaatnya buat kita semua, dan semoga ini menjadi tambahan semangat ya, sehingga kemudian kita bisa mengikuti jejak beliau sampai di usia yang sangat sepuh ini, bisa berada di berbagai kalangan untuk memberikan bantuannya. Sebenarnya cerita tentang beliau masih banyak lagi, tapi karena konten kita ini saya batasi untuk supaya tidak melebihi, ada aturannya mungkin ya. Jadi ada nanti kemudian takutnya ada beberapa hal-hal yang kita harus jaga dulu, karena dunia keparanormalan adalah hal yang sangat sensitif, tidak semua masyarakat bisa menerima. Justru dengan adanya nasihat dan arahan dari Kanjeng Harto tadi membuka pemikiran kita bahwasanya beliau yang luar biasa hebat saja menyatakan ini semua kembali kepada Allah, dari Allah. Artinya kita tidak akan bisa berbuat apapun tanpa ridho Allah. Jadi mengembalikan semua kepada Allah. Tidak ada Kanjeng Harto tadi menceritakan harus bagaimana, harus begini, harus begitu, harus misalnya ada ritual apa, ritual ini, itu hanya air putih dan doa, pasrah total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya ambil hikmah yang luar biasa daripada Kanjeng Harto. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di konten yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.